Bagaimana kesehatannya Pak Wahab? Oh, sudah balik. Kalau menjenguk tidak bisa lama. Satu-satu orang masuk. Waktu kemarin ada Mia. Waktu kemarin di rumah sakit itu tidak bisa dua orang masuk. Mulai zoomnya dulu. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini walaupun cuaca tidak bersahabat di luar, alhamdulillah beberapa ikhwah kita dari tempat yang jauh tetap bisa merapat. Ada Pak Arham, Pak Endin, Pak Zulhajir, Pak Hasan ya. Yang lain ini tuan rumah. Hanya kita hari ini kehilangan sementara Pak Wahab. Kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kepulihan secepatnya. Baik, pada sore hari ini kita melanjutkan materi tarbiyah kita, bahagian terakhir dari iman kepada kitab. Apa bisa ditampilkan di atas ini? Sudah? Oh iya ya betul. Di atas ya. Ya. Ya, mudah-mudahan tampil sebentar. Sudah. Kayaknya sudah diganti yang besar, Dik. Sudah diganti yang besar. Sudah ya? Enggak, maksud saya kemarin kan agak kecil. Oh, sama ya. Oh, iya. Oh, iya. Nanti bisa di belakang ada juga ya di ibu-ibu. Sama besarnya. Oh, iya. Mudah-mudahan ada rezeki bisa lebih besar yang di sini. Kalau kita usia-usia begini tidak pakai kacamata ya. Baik. Kalau Arham masih bisa ini. Nah, kalau begini ya besar ya. Ini nanti buka puasa di luar Pak ya. Oh iya. Oh iya ya. Baik.
ini sengaja saya mau sampaikan karena tanggung kita punya materi tidak selesai. Kemarin kajian kita tentang iman kepada kitab-kitab ini sudah ada berapa bagian kita sudah pelajari. Ini kebutuhan manusia terhadap kitab dan apa hikmah diturunkannya kitab-kitab itu. Kemudian bagaimana cara mengimani kitab-kitab. Karena secara redaksional rukun iman yang ketiga itu memang mengimani kitab-kitab, bukan hanya satu kitab. Nah, bagaimana cara mengimani kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Nah, ini kita sudah pelajari kaifiat cara mengimani kitab-kitab. Kemudian lebih spesifik tentu pada hari ini umatnya Muhammad SAW keimanan kepada kitab itu fokus kepada Al-Quran. Ya, sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri itu ada perintah mengimani kitab-kitab lain. Ya, mengimaninya adalah dia sebagai wahyu, bukan perkataan Musa, bukan perkataan Daud, bukan perkataan Isa, atau perkataan nabi-nabi, tapi memang wahyu. Hanya permasalahannya kitab-kitab itu sudah tidak otentik, sudah tidak ada lagi yang tanpa perubahan. Semua sudah mengalami perubahan. Saya sering menjelaskan ini, ya karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan penjagaan. Beda dengan Al-Qur'an. Allah memberikan amanah kepada para ulamanya, para pendetanya. Tapi demikianlah pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka itu menyimpang sepeninggal Nabi, sepeninggal Nabi-nabinya. Mereka merubah-rubah. Jadi sebenarnya kerjaannya itu kenapa Injil ini keluar dari Islam, sudah tidak dikategorikan lagi sebagai Islam, ya sebab kerjaannya ulama, pendeta-pendetanya yang datang sesudah Nabi Isa. Ketika masih ada Nabi Isa masih otentik itu. Beliau menjaga. Demikian juga Nabi Musa. Nah, itu masalahnya. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kami juga yang menjaganya. Jadi Allah yang langsung menjaga itu. Ya, termasuk diantaranya adalah jutaan atau mungkin sudah menyentuh triliunan manusia yang menghafal Quran. Tapi kita tidak pernah mendengar ada orang yang menghafal Injil. Apa pernah kita dengar ada orang yang menghafal Injil? Menghafal Taurat? Menghafal Zabur? Itu tidak ada. Nah, itu pun baru salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Ini pada pertemuan yang lalu bagaimana caranya kita mengimani Al-Qur'an. Ada berapa poin? Ya, 1, 2, pakai merah saja. 1, 2, ada 7 poin kemarin. Ini yang panjang saya bahas kemarin, bahwa Quran itu dari Allah dan dia akan kembali pada Allah di akhir zaman. Isi mushaf itu tulisan-tulisan itu hilang. Kemudian
hafalan-hafalan yang ada di dalam dada-dada para penghafal Quran itu juga akan diangkat. Ya, kita sudah tunjukkan kemarin dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, bahwa nanti di akhir zaman tulisan Quran itu sudah diangkat oleh Allah kembali kepada Allah, wa ya'udu ilaihi. Ya, ya kembali pada Allah. Nah, bagaimana caranya? Apa yang dimaksud kembali kepada Allah? Ditarik tulisannya dan ditarik juga hafalan. Jadi kalau masih ada penghafal Quran yang hidup di zaman itu jadi blank. Ya, jadi blank. Tidak ada yang dihafal. Tulisan juga sudah dihapus. Ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas, saya mau lihat dulu yang gabung. Pak Gus Salim, Pak Anwar, Pak Jemak, Pak Mufti, Pak Musihi, Pak Ruslan, Pak Zubair. Bisa diingat-ingatkan yang lain yang belum gabung. Baik, kita ke dua pokok bahasan tentang keimanan kepada kitab-kitab ini. Di mana kita lebih fokuskan keimanan keimanan kepada kitab-kitab. Nah, ini poin pertama, A, pembagian manusia terhadap keimanannya terhadap kitab-kitab atau responnya terhadap kitab. Dan yang B adalah samaratul iman bil kutub, buah atau hasil daripada keimanan kepada kitab-kitab. Baik, kita di sini dulu. Aqsamun nasi tijahal kutub. Pembagian manusia terhadap kitab-kitab. Maksudnya adalah pembagian manusia bagaimana sikap mereka terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, seluruh kitab yang Allah turunkan, manusia ini terbagi tiga. Terbagi tiga. Satu, mu'minuna biha kulluha, mengimani keseluruhannya. Ya, mengimani secara totalitas. Inilah yang disebut dengan al-mu'minun. Mengimani artinya dua. Tidak menolak, dengan kata lain menerima, meyakini, dan tidak meragukan. La raiba fihi, kan? Secara totalitas. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Inilah yang disebut dengan al-mu'minun. Orang-orang yang beriman. Jadi mengimani secara totalitas, keseluruhan Al-Quran, termasuk terhadap kitab-kitab sebelumnya, diimani, diyakini sebagai wahyu Allah. Ya,
Mengimani, meyakini sebagai wahyu Allah, bukan perkataan, bukan karangan para nabi, dan mengimani kebenaran isinya yang masih otentik, gitu ya. Adapun sesudah turunnya Al-Quran, maka mengimani Al-Quran itu sebenarnya sudah merangkum keimanan kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Inilah yang disebut dengan orang yang beriman. Karena itu makna rukun iman yang ketiga ini, rukun iman pertama kan iman pada Allah. Rukun iman yang kedua iman pada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya. Nah, seseorang tidak dianggap beriman atau dengan kata lain kafir, keluar dari wilayah keimanan, orang yang tidak mengimani satu saja dari rukun iman itu dia tidak imani, itu sudah dia keluar dari Islam. Termasuk meragukan. Jadi satu saja, ya. Kemudian di antara semuanya itu, di antara 6 ini ada sebagian yang diragukan. Ada sebagian yang diragukan, itu keluar dari keislaman. Nanti akan dijelaskan di sini. Akan dijelaskan di poin ini nanti. Poin ketiga ya. Ya, orang yang mukminun bi ba'dihha wa kafirun bi ba'dihha. Mengimani sebagian, menolak sebagian atau mengingkari sebagian. Ya. Jadi saya ulangi, apa yang dimaksud orang yang beriman kepada kitab, yaitu mengimani secara totalitas, mengimani secara keseluruhan Al-Quran itu. Tidak meragukan sedikit pun. Makanya di awal setelah surah Al-Fatihah itu ditegaskan, orang yang beriman itu adalah la raiba fihi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Satu ayat pun kita baca itu di bulan Ramadan, rata-rata kita khatam Al-Quran. Tapi kadang-kadang ada orang yang kalau dia sudah baca terjemahannya, dia sudah mulai meragukan. Gimana ini ya? Gimana ini? Ada pembagian warisan, wanita dapat 1, laki-laki 2. Itu meragukan saja, itu sudah keluar dari keimanan. Karena makna daripada keimanan kepada mengimani totalitas, ini mukmin. Baru disebut dengan al-mu'minun. Karenanya kalau ada hal-hal yang bagi kita ini sedikit meragukan, tanya cepat kepada ulama. Atau sikap yang terbaik adalah tidak meragukan, tapi ini harus saya tanyakan. Dan karena semua itu ada jawabannya. Dengan jawaban yang tentu yang benar. Jadi golongan pertama adalah al-mu'minun. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Orang yang mengimani Al-Quran totalitas. Tidak ada sedikit pun yang ditolak, bahkan tidak ada sedikit pun yang diragukan. Yang kedua, mukadzibun biha, mendustakan. Ini golongan yang kedua, mendustakan kitab-kitab itu, termasuk Al-Quran. Nah, inilah yang di sini secara umum orang kafir. Orang kafir di sini terbagi-bagi ya. Ada yang
agama samawi, ada yang agama bumi. Nah, itu kan kita sering mendengar agama samawi. Oh, iya. Boleh? Salam. Iya, saya lupa sampaikan ke ini. Ya, kita musyawarah saja. Musyawarah miki ini saya ada isi tarbiyah. Saya lupa sekali sampaikan dari tadi. Iya. Antum musyawarah saja. Musyawarah matangkan itu Ah? Iya, di Muhajirin. Iya, iya. Lanjutkan saja musyawarah. Konkretkan itu masalah kan kenapa bisa? Ah, mungkin ada masalah di keluarganya biasa. Saja ya, antum ambil alih dulu. Iya, iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Bagus. Ya, siapa? Oh, ya. Ya, langsung lagi. Ya, langsung lagi karena waktu toh sisa 20 menit itu ya. Iya. Baik-baik ya, Wan ya. Salam ya. Ya. Salam. Ya, jadi orang kafir itu di sini terbagi. Ada orang kafir agama samawi. Agama samawi itu Yahudi dan Kristen. Kenapa dikatakan samawi langit? Ya memang dia itu agama yang asalnya dari Allah. Ya, Yahudi itu sebenarnya dulu Islam. Kristen itu Nasara itu Islam dulu. Nabi Isa itu Muslim. Ajarannya tauhid. Musa ajarannya tauhid. Ya. Nah, tapi karena diselewengkan, datanglah pengikut-pengikutnya merubah kitab itu, akhirnya Allah keluarkan dia dari Islam. Nah, dianggaplah, dikategorikanlah agama samawi, agama yang asalnya sebenarnya itu dari langit. Namun pengikut-pengikutnya lah yang datang kemudian sepeninggal para nabi, yang merubah-rubah itu isi kitab, sehingga sudah keluar dari prinsip ajaran Allah. Nah, agama bumi ini ya seperti Hindu, Buddha, Konghucu, ini kan menolak semua Al-Quran. Menolak Muhammad sebagai nabi, menolak rukun iman, itu ya. Nah, standar kita ini kan rukun iman. Ya, sebelum masuk ke rukun Islam, rukun iman, mereka tidak meyakini itu ada hari kiamat. Mereka tidak meyakini itu Nabi Muhammad. Ya mungkin mereka, kalau agama bumi ini memang Tuhannya bukan Allah memang. Agama Hindu, agama Buddha kan Tuhannya bukan itu. Tuhannya bukan Allah. Kalau Yahudi Nasrani ya sebenarnya Tuhannya juga mereka adalah Allah. Tapi mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad. Tidak meyakini Nabi Muhammad. Ya. Ini mereka mendustakan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua orang musyrik. Orang musyrik ini memang penyembah-penyembah berhala, orang tidak punya ilmu. Nah, di dalam Al-Quran itu memang dibedakan orang musyrik dengan orang kafir. Orang Yahudi ya, orang Yahudi Nasrani, kenapa dihalalkan sembelihannya? Kenapa dihalalkan sembelihannya orang sepanjang tentu membaca basmalah. Nah, kenapa dihalalkan sembelihannya Yahudi dan Nasrani? Karena mereka itu masih punya ilmu, agamanya itu didasari oleh ilmu. Kalau orang musyrik ini memang tidak ada. Dia hanya ikut-ikutan saja menyembah berhala, menyembah patung-patung. Kemudian al-falasifah, ini kalangan filsafat, filosof. Ya, filsafat ini kan lebih mendahulukan akalnya. Ya, Plato, Aristoteles, ya,
Nah, itu mendustakan Al-Quran. Ini golongan kedua. Ya, golongan kedua. Saya tidak bacakan lagi ayat-ayatnya karena waktu. Yang ketiga adalah mukminun bi ba'diha wa kafirun bi ba'diha. Menerima sebagian atau mengimani sebagian. Nah, kemudian wa kafirun bi ba'diha, menolak sebagian atau mengingkari. Ini disebutkan di dalam Al-Baqarah 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah mereka mengimani sebagian Al-Quran atau menolak sebagiannya? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Tidak ada balasan bagi orang yang seperti ini kecuali kenistaan dalam kehidupannya di dunia ini, dan mereka akan dikembalikan nanti di hari kiamat kepada siksa yang pedih. Ini golongan yang ketiga. Inilah tadi Yahudi dan Nasara. Jadi dia menerima ketuhanan itu, sebenarnya dia terima. Tuhannya orang Yahudi, ya Allah juga. Tuhannya orang Nasrani, dia masukkan juga Allah. Tapi dianggap Nabi Isa itu putranya Allah. Itu kan begitu. Nah, itu kan dia Allah juga ya. Allah, walaupun menyebutnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ruhul Kudus. Bukan Allah. Mereka juga pakai amin. Kalau berdoa pakai amin juga. Ya. Jadi dia terima. Nah, ini rukun iman, itu satu kesatuan, Pak. Dia satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kita ngambil saja rukun iman yang pertama, yang kedua, ketiga, empat, lima. Tidak terima. Satu kesatuan. Ditolak salah satunya, itu sama dengan menolak semuanya. Karena sesungguhnya intinya di situ adalah beriman pada Allah. Yang kedua, tiga, empat, lima, enam itu uraiannya. Uraiannya itu 2, 3, 4. Maka menolak yang di bawah, menolak yang poin-poin di bawah itu sama dengan menolak yang di atas. Menolak yang pertama. Nah, makanya Allah katakan di ayat ini, tidak ada balasan bagi yang menerima sebagian dan menolak sebagian, kecuali kenistaan hidup di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Nah, ini hati-hati bagi kita ini. Jangan sampai kita mengimani Al-Quran, ada sebagian yang kita tolak. Gitu ya. Ada sebagian yang kita tolak. Nah, kalau ada yang dalam tanda petik, dalam tanda kutip, meragukan, segera tanyakan supaya kita yakin. Jangan lihat ini ragu, lihat ini dikumpulkan keraguan-keraguan itu bisa kita keluar dari Islam. Nah, kenapa ada orang murtad? Nah, ada orang murtad karena dia mau nikah dengan wanita Kristen, wanita Hindu, Buddha. Ada memang orang murtad seperti ada mantan-mantan ustadz. Saya masih ingat siapa yang di pesantren Az-Zaitun itu, yang sekarang tidak tahu bagaimana nasibnya di Amerika. Siapa namanya lagi? Saifullah Ibrahim. Ya, Saifullah. Ya. Siapa, Pak? Ya. Saifuddin Ibrahim ya. Itu orang di pesantren dulu itu. Bahkan memimpin katanya 300 guru-guru di pesantren itu. Saifuddin Ibrahim. Anak-anaknya itu semua Masya Allah hafal-hafal Quran. Dia sesat. Dia berangkat dari keraguan. Nah, keraguan kemudian dia tidak mengkomunikasikan dengan para ulama. Nah, dia sendiri juga masih meragukan juga keislamannya.
pengetahuannya terhadap Islam. Ya, jadi keraguan-keraguan itu inilah syubhat. Inilah kadang-kadang syubhat yang setan bisikkan ke kita. Kalau keraguan itu tidak segera kita obati, nah, keraguan kan obatnya itu ilmu. Obatnya ilmu. Ada yang bermasalah dalam ilmu kita kalau kita meragukan ini Quran. Ada masalah. Nah, makanya harus segera diobati dengan ilmu. Ilmunya kepada siapa? Ilmunya kepada ulama. Ya, bukan kita tanya orang sana, orang sini juga yang meragukan juga. Nah ini. Baik, itulah tiga penggolongan manusia dari sisi keimanan mereka kepada kitab. Ini tiga golongan manusia terbesar. Ya, ada mukminun, ada al-mukminun, orang beriman, ada orang yang mendustakan, ya, mendustakan, dan ada yang mendustakan sebagian. Jadi tidak ada alternatif lain di sini. Ya, tidak alternatif. Mengimani sebagian dan menolak sebagian sama dengan menolak keseluruhan. Ya. Ada perkataan Sayyid Qutb. Nah, ini salah seorang ulama di Mesir dulu. Ya, beliau mengatakan menerima sebagian Quran, menolak sebagian sama dengan menolak seluruhnya. Ya, baik. Kita ke terakhir, samaratul iman bil kutub. Buah, ya, buah atau hasil mengimani kitab-kitab. Apa buahnya? Artinya apa manfaat? Apa manfaat yang mestinya kita petik setelah kita mempelajari keimanan kepada kitab-kitab? Ada kitab sebelum Quran dan kitab Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah ini, al-ilmu bi inayatillahi bi ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Mengetahui akan perhatian Allah kepada hambanya. Kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana ia menurunkan kepada setiap kaum kitab. Yang dengan kitab itulah yang memberi petunjuk kepada mereka. Nah, jadi turunnya kitab-kitab ini, Pak, kepada setiap kaum yang disampaikan oleh para nabi, itu menunjukkan perhatian Allah pada hambanya, pada manusia. Sebab kalau manusia ini hidup tanpa pedoman, tanpa petunjuk, pasti sesat. Sebagaimana orang yang berlayar di lautan tidak punya kompas. Orang yang melakukan penerbangan di udara tanpa kompas, tanpa alat petunjuk, pasti akan sesat. Ya, inilah bukti kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Allah sebenarnya tidak membiarkan kita ini sesat. Maka diturunkanlah, diutuslah para nabi, dipilih para nabi, orang-orang terpilih. Ya, ada TV di waktu sahur itu bagus, Pak. Kisah-kisah para nabi, iNews TV kalau tidak salah. Daripada TV-TV yang lain yang hanya ketawa-ketawa saja di waktu subuh. Ya, jadi bagus itu iNews TV. Itu kisah-kisah para nabi. Itu Masya Allah, pernah ada nabi itu yang memerintah seluruh makhluk. Sampai burung-burung dia perintah. Semut dia perintah. Dia tahu bahasa semut, dia tahu bahasa burung. Itu dari mana kira-kira itu kalau bukan dari Allah yang memberikan mukjizat? Nabi Sulaiman. Ya, punya istana, prajuritnya dia bisa pindahkan istananya Ratu Balkis hanya lebih cepat daripada kedipan mata. Hebat betul itu. Jadi kalau ada orang yang sombong, bangga hari ini, ke penguasa yang bangga, itu Donald Trump belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Tidak ada apa-apanya Donald Trump itu. Ya. Jadi
Inilah bukti kasih sayang Allah. Kalau kita ini tidak ada kitab, jadi manusia kita, Pak. Jadi hewan kita. Makanya manusia yang tidak berquran itu pola hidupnya kayak hewan. Yang haram jadi halal. Ya, yang tadinya zina itu haram jadi halal. Ya, yang mencuri itu tidak boleh jadi halal semua. Jadi kayak hewan. Hewan itu kan hidup tanpa syariat. Tuh. Yang kedua, jam berapa anunya? Hampir midi? Oh, ya, saya percepat saja. Hah? 24 ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, mengetahui hikmah Allah dalam pensyariatan. Ya. Jadi artinya begini, Pak. Di sini ayat ini likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Setiap umat itu ada syariatnya. Ada pedomannya tersendiri disesuaikan dengan zamannya dan kondisinya. Ya, jadi tidak ada umat yang diutus oleh Allah, tidak ada nabinya dan tidak ada kitabnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Setiap umat itu diutus para nabi. Ya, ini sebagai bukti kasih sayang Allah pada hambanya. Nabi itulah yang menyampaikan kepada mereka pedoman, petunjuk. Nah, apa hikmahnya? Ya, bahwa setiap umat itu kan ada budaya tersendiri, ada karakter tersendiri. Ya, maka Allah menurunkan pedoman, petunjuk sesuai dengan budaya dan karakternya itu. Ya. Kita ini tidak cocok lagi berpuasa tanpa sahur. Tidak sama dengan umat terdahulu. Ya baik, karena waktu berbuka sudah masuk. Kita akhiri. Nanti saya share saja ke ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.